Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Salat merupakan ibadah yang tata caranya telah diatur sedemikian rupa oleh Allah Ta'ala. Mengamalkan salat dengan menggunakan gerakan maupun bacaan lain di luar dari yang telah disyariatkan merupakan hal yang dapat membatalkan salat. Karena itulah sahabat beriman perlu memahami apa saja bacaan salat yang disyariatkan dalam Islam. Lantas apa sajakah bacaan yang tidak diperbolehkan ketika salat? Dan apakah ada jenis bacaan dalam salat yang jika dibaca justru akan mendatangkan dosa? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Inilah hati-hati. Salat justru dapat dosa karena bacaan yang diharamkan ini versi dari Magenta Islam. Membaca bacaan selain bahasa Arab. Sahabat beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan kita untuk melakukan salat dengan membaca bacaan dalam bahasa Arab. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam salah satu hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat." Lantas bagaimana dengan umat Islam yang tidak tinggal di wilayah Jazirah Arab serta tidak mengetahui bahasa Arab? Terkait hal ini para ulama sepakat bahwa salat dengan mengucapkan bahasa selain bahasa Arab tidaklah diperbolehkan dan akan membatalkan salat yang dilakukan. Bahkan jika bacaan yang dilafalkan tersebut merupakan terjemahan dari bacaan salat itu sendiri. Adapun Majelis Ulama Indonesia dalam salah satu sumber mengatakan bahwa salat merupakan jenis ibadah murni atau madhah yang pelaksanaan dan tata caranya tidak dapat diubah. Oleh sebab itu wajib hukumnya bagi seluruh umat Islam untuk mengetahui cara memahami bacaan-bacaan salat. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Membaca bacaan selain bacaan salat. Bacaan yang menimbulkan dosa dalam salat adalah bacaan dalam bahasa Arab. Namun apakah hukumnya apabila dalam salat kita melafalkan doa dalam bahasa Arab yang tidak disyariatkan dalam salat itu sendiri? Terkait hal ini Imam Al-Baji dalam kitab Al-Muntaqa Syarah Al-Muwatta menyebutkan, sebagaimana Imam Malik berkata, tidak masalah berdoa dalam salat maktubah dan dengan bentuk doa sesuai yang dikehendaki, baik berupa doa ukhrawi maupun doa duniawi, baik yang sesuai dengan doa dari Al-Quran ataupun mengarang sendiri. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya melantunkan doa dalam salat yang selain dari bacaan-bacaan salat merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Doa yang dimaksud pun bisa berupa doa untuk urusan akhirat maupun untuk urusan dunia. Bahkan dalam salah satu hadis riwayat Muslim yang dikisahkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW juga menganjurkan untuk mengucapkan doa selepas tasyahud akhir dan sebelum salam. Doa yang dimaksud berupa permohonan perlindungan dari siksa neraka, siksa kubur, fitnah kehidupan dan kematian, serta dari fitnah Dajjal. Membaca surat Al-Quran tidak secara berurutan. Sahabat beriman, kita semua tentu mengetahui bahwa dalam salat kita dianjurkan untuk membaca surat-surat dalam Al-Quran setelah membaca surat Al-Fatihah. Sebagian dari kita mungkin terbiasa membaca surat-surat tersebut secara tidak berurutan. Meski begitu, hal ini bukanlah sesuatu yang dicontohkan Rasulullah SAW. Dalam kitab At-Tibyah karangan Imam Nawawi, beliau menyebutkan bahwa Rasulullah SAW memilih untuk membaca surat secara berurutan setelah membaca Al-Fatihah. Karena itulah dianjurkan pula bagi kita untuk mencontoh Rasulullah SAW dengan membaca surat secara berurutan setelah lantunan Al-Fatihah. Adapun jika lantunan surat setelah Al-Fatihah tidak dilakukan secara berurutan, hal tersebut pun masih boleh untuk dilakukan, sebab tidak ada nas yang secara tegas melarang hal tersebut.
Bolehnya membaca surat secara tidak berurutan pun didasarkan pula kepada salah satu hadis riwayat Nasai yang berbunyi sebagai berikut. Diriwayatkan dari Abu Ishaq dari Al-Bara', ia berkata, kami sholat duhur di belakang Nabi SAW, kemudian kami mendengar dari suara beliau ayat demi ayat dari surat Luqman dan Az-Zariyat. Seperti yang kita ketahui, surat Luqman merupakan surat ke-31 dalam Al-Quran, sedangkan surat Az-Zariyat sendiri adalah surat ke-51. Keduanya tentu adalah surat yang tidak berurutan. Selain itu, berbagai hadis juga menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW kerap membaca surat-surat panjang pada rakaat pertama serta surat pendek pada rakaat kedua. Oleh sebab itu, membaca surat setelah lantunan Al-Fatihah boleh dilakukan secara tidak berurutan. Meski para ulama pun sepakat bahwa akan lebih baik jika lantunan surat-surat tersebut dibaca setelah Al-Fatihah dilakukan secara berurutan. Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.